kawan-kawan media bisa mengakses ke SIAP, bisa mengakses ke SIPP. Kalau bank data tadi bisa melihat ke direktori itu. Kalau kaidah hukum bisa melihat ke Pikten yang aplikasi kelima ini. Jadi tidak ada masalah sebetulnya dari sisi keterbukaan. Mahkamah Agung cukup terbuka. Nah, ini terkait Pak Edo Huta Barat. Di Mahkamah Agung itu ada istilah muscap, musyawarah pengucapan putusan. Musnya itu musyawarah hakim itu bersifat rahasia, pengucapan itu pengucapan putusan bersifat terbuka. Hanya kalau dua kegiatan itu kita pisah, itu agak riskan karena telinga-telinga dinding-dinding Mahkamah Agung bertelinga. Sehingga selama ini prakteknya kita satukan, satu hari itu muscap, musyawarah dan pengucapan. Tapi di Mahkamah Agung ada policy sejak Yang Mulia Pak Hatta Ali apa yang disebut one day publish. Karena dulu banyak orang jual informasi, banyak orang mengaku-ngaku pegawai Mahkamah Agung, banyak orang mengaku-ngaku pejabat Mahkamah Agung, sehingga dia menjual informasi kepada para pihak. Oleh karena itu Mahkamah Agung menangkal dengan cara ada policy one day publish. Hari itu diputus, hari itu dimuat, di-upload di SIAP. Sehingga Bapak Ibu kawan-kawan media sesering mungkin membuka info perkara. Dan itu biasanya kita bagi, kita share perkara yang sedang jalan Anda buka, kapan diputus, tolak kabulnya kapan, dan itu senantiasa diperbaiki. Dulu ada istilah tolak perbaikan, ternyata ada dijual juga. Sekarang diperbaiki tolak perbaikan mengenai pidananya, tolak perbaikan mengenai barang buktinya. Ini semakin lama juga kita makin perbaiki. Jadi kira-kira gitu. Jadi tolong kawan-kawan media juga mengedukasi masyarakat, karena tadi garis besarnya dari Yang Mulia KMA, info yang didapat kawan-kawan media disebarkan ke masyarakat, aspirasi masyarakat yang ditampung kawan-kawan media disalurkan ke Mahkamah Agung untuk Mahkamah Agung memperbaiki diri. Jadi rekan-rekan media berfungsi sebagai jembatan yang menjembatani hal-hal di Mahkamah Agung untuk disajikan pada publik dan menampung aspirasi publik untuk disampaikan ke Mahkamah Agung demi perbaikan kita bersama. Barangkali itu yang dia. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Bu ya. Mengenai pembenahan pemeriksaan masukan dari Pak Samsul nanti kita akan tampung. Tetapi memang kita sudah melakukan langkah-langkah untuk berita-berita di pengadilan seperti dan pala di Bandung itu bisa diakses harian berita-berita di seluruh pelosok pengadilan, khususnya peradilan umum. Nah, kita juga di Humas sedang menyusun dan majalah LA yang bersifat mingguan atau bulanan. Insya Allah yang mulia kita akan akses berita di seluruh pelosok pengadilan di Indonesia bisa diakses oleh teman-teman jurnalis. Terima kasih. Demikian tadi respon dari Mulia Ketua Agung dan Pak Wakil serta Pak Kepala Biro Hukum dan Humas. Selanjutnya kita buka sesi kedua untuk 3 orang penanya. Tadi saya mulai dari sebelah kanan, sekarang saya mulai dari sebelah kiri. Ya, ada Mbak yang saya Pak, kiri Bang. Saya Pak. Di depan nih. Saya Bang. Sebelah kiri Bang. Bang. Ya, Pak ya. Ya, kanan. Bang. Saya Bang. Bang. Paling belakang Pak Sugiarto. Mulai dari Mbak yang di depan. Iya, sorry. Assalamualaikum Pak Sutarto, perkenalkan Jian Pak dari Tempo. Pak mau tanya, ini kan sudah 2 bulan Bapak menjabat sebagai Ketua MA. Nah, terkait kasus yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung nih Pak,
spesifik soal temuan 920 M sama 51 kg milik mantan pejabat MA Darut Richard. Itu kan diduga kuat terkait kasus suap perkara di MA tahun 2012 sampai 2020. Nah, dengan posisi Bapak sebagai Ketua MA saat ini kan Bapak punya wewenang untuk bersih-bersih lagi di MA. Apa sih Pak langkah konkret Bapak terkait spesifik kasus ini? Karena selama ini kan hanya himbauan untuk tidak melakukan gratifikasi, tidak menerima suap. Untuk spesifik kasus temuan yang sedang ditangani oleh kejaksaan ini, apa langkah konkret Pak Sunarto, Pak? Apa akan membentuk khusus atau membentuk tim khusus untuk menyelidiki siapa saja hakim yang mungkin ada keterlibatan dengan kasus itu atau bagaimana? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mbak Sina dari Tempo. Selanjutnya Mbak Ana ya, Mbak Ana dari Kompas. Silakan. Terima kasih. Selamat siang Bapak-bapak yang mulia yang ada di depan. Saya melanjutkan pertanyaan dari Jian Tempo soal temuan kasus YTR kemarin. Saya ingin menanyakan apa langkah yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk memutus jaringan dari Pak ZR sendiri, karena kalau kita melihat soal 1T itu tadi kan pasti nggak mungkin sendirian gitu ya Pak, ya. Pasti ada jaring yang mungkin bekerja sama gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan beberapa putusan pengadilan yang disorot oleh publik yang dirasa kurang memenuhi rasa keadilan, seperti misalnya kasus Tanjur, kasasinya, kemudian PK Vina, terus yang terakhir kemarin itu harga milis. Saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan berbagai inovasi yang sudah dilakukan selama 2024 ini. Cuma untuk persoalan yang sebetulnya substantif gitu ya, bagaimana memenuhi rasa keadilan melalui putusan-putusan itu masih ada catatan dari publik gitu ya. Bagaimana MK akan berupaya untuk memenuhi rasa keadilan publik itu. Terus kemudian kan sekarang ini pemerintah lagi mewacanakan soal ampunan terhadap koruptor gitu ya, baik melalui amnesti, abolisi, ataupun sekarang yang terakhir digaungkan adalah melalui tunda damai oleh Kejaksaan Agung. Mohon pandangan dari Mahkamah Agung mengenai rencana pengampunan koruptor itu tadi. Yang ketiga, kami mencermati ada beberapa langkah dari pimpinan untuk apa ya istilahnya memberikan contoh untuk hidup sederhana gitu ya. Maksudnya kayak kemarin saya lihat waktu ke BPK ke mana ke KY itu pakai mobil bersama-sama gitu ya, kayak di Aceh gitu ya, bukan pakai mobil sendiri. Terus kemudian juga ada upaya untuk apa namanya, kalau ke daerah itu pengadilan